Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya, Arif Yulianto, dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar secara online mengenai mata pelajaran C3 Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Ya, baiklah. Ya, pada kesempatan kali ini saya kira Bapak dan Ibu sudah siap semuanya, sehat semuanya, dan jaringannya lancar semuanya. Baik, kita segera mulai pelajaran kita kali ini. Ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang fuel injector pada sistem PGM-FI. Ya. Pelajaran kita nanti adalah selama 30 menit waktunya, terbagi menjadi 2 bagian. Yang mana 20 menit kita nanti akan teori, yang akan saya sampaikan secara satu arah. Kemudian nanti yang 10 menit kita nanti bisa berdiskusi atau tanya jawab. Baik, bisa kita segera mulai. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem PGM-FI. Ya. Apa itu sistem PGM-FI? Saya kira Bapak dan Ibu masih ingat. Di sini ada gambarnya, komponen-komponennya, yang mana sistem PGM-FI itu adalah sistem bahan bakar yang mensuplai bahan bakar yang menuju ke engine ruang pembakaran yang cara kerjanya itu dikontrol secara elektronik. Ya. Nah, kenapa saya harus menampilkan sistem PGM-FI lagi? Kita akan membahas salah satu komponen yang berada di sistem PGM-FI, yang mana itu adalah injektor. Injektor itu adalah bagian dari aktuator, ya, yang mana di sini terdapat pada bagian intake manifold atau throttle body. Nah, komponen sistem aliran bahan bakar ini seperti ini, lebih jelas lagi. Nah, inilah injektor berada di throttle body. Baiklah, kita ingat sebentar tentang bagaimana cara kerja PGM-FI. Inilah sistem PGM-FI. Di sini pada waktu kendaraan belum kita on-kan kunci kontaknya, ya. Jadi bahan bakar masih berada di tangki, belum ditekan penuh oleh pompa bahan bakar yang sampai pada injektor ini. Kemudian kita coba on kunci kontak. Sekarang bahan bakar sudah ditekan oleh pompa bahan bakar menuju injektor. Injektor sudah menerima tekanan bahan bakar. Kemudian kita starter motornya. Anggap saja ini putaran rendah. Nah, sekarang injektor sudah mulai bekerja. Dia menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold atau throttle body. Karena ini putaran rendah, yang disemprotkan ini volumenya relatif sedikit. Waktu penginjeksiannya relatif singkat. Kita coba untuk naikkan putarannya menjadi putaran menengah, 4000 rpm. Kita lihat injektornya, dia bekerja lebih lama untuk menginjeksikan bahan bakar. Dengan harapan bahan bakar yang disemprotkan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kita naikkan lagi menjadi 6000 rpm, putaran tinggi misalnya. Lihat injeksi dari injektor ini. Waktunya menjadi lebih lama atau jumlah semprotannya menjadi lebih banyak. Ya. Saya kira cukup. Kita lanjutkan dulu untuk materi berikutnya, slide berikutnya. Kita langsung saja membahas tentang injektor atau fuel injektor. Di sini saya membawa benda kerjanya sebagai peragak, ada throttle body dan injektor. Ini adalah throttle body bit PGM-FI beserta injektornya. Kemudian kita coba lihat langsung pada bagian injektornya. Setelah kita buka, kita lepas pakai kunci T10 atau 8. Inilah injektor. Ya. Injektor ini bekerja sesuai sinyal dari ECM
untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold, ini tadi, ya, dalam bentuk kabut sesuai dengan kebutuhan engine, putaran mesin, bukaan throttle atau gas, kemudian suhu dan sebagainya. Yang mana itu diolah oleh HM, kemudian HM memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai kebutuhan tadi. Nah, ternyata injektor ini tadi terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas ini adalah filter bahan bakar, kemudian solenoid coil, di sini bisa dilihat, ini sudah kita belah, yang warnanya tembaga ini, emas ini, solenoid coil, kemudian di tengahnya ada plunger, kemudian ada spring, ada pegas, ya. Kemudian di sini bagian bawah, di sini ada needle valve yang berada di dekat pot atau lubang. Nah, komponen-komponen injektor ini ternyata mempunyai peran atau fungsi. Apa saja kira-kira? Ya, di situ yang pertama adalah filter dalam menyaring bahan bakar supaya bersih dari kotoran untuk masuk ke bagian potnya saat diinjeksikan. Kemudian solenoid coil itu adalah membangkitkan gaya elektromagnet supaya nanti bisa menarik plunger atau plunger. Kemudian plunger itu adalah menggerakkan needle valve akibat gaya elektromagnet supaya bisa tertarik. Kemudian needle valve sendiri fungsinya adalah membuka dan menutup lubang injektor atau yang disebut pot. Kemudian yang terakhir adalah pegas atau spring. Fungsinya adalah mengembalikan posisi plunger dan needle valve untuk menutup pot saat sinyal listrik atau arus atau tekanan yang masuk ke dalam solenoid coil diputus oleh ECM. Nah, ini tadi fungsi bagian-bagian dari injektor. Next, kita lanjutkan. Nah, ternyata nozzle fuel injektor atau lubang dari injektor ini bisa dilihat lebih jelas di gambar. Kalau di sini sangat kecil sekali, tidak bisa terlihat. Di sepeda motor Honda itu dibagi menjadi dua tipe jumlah potnya. Ada 6 pot dan 12 pot. Dan masing-masing pot itu ternyata kalau diukur sangat kecil sekali. Diameternya adalah 0,152 mm. Nah, masing-masing pot ini. Honda memiliki dua jenis, 6 pot dan 12 pot. Dan yang saya bawa adalah miliknya Revo Eti yang terdiri dari 6 pot. Kemudian yang 12 pot biasanya untuk motor sport yang cc-nya cukup tinggi, 250, ini CBR 250R, punya 12 pot. Ternyata tekanan bahan bakar yang di injektor ini tadi, supaya bisa bekerja dengan bagus, injektornya mengabulkan bahan bakar, dia membutuhkan tekanan sebesar 294 kPa dengan tegangan baterai 12 volt. Atau kalau dengan PSI satuannya, itu 43 PSI per 12 volt. Nah, bagaimana penyemprotan bahan bakar di dalam intake manifold? Bahan bakar tadi disemprotkan injektor sesuai kebutuhan. Ini sebelum piston melakukan langkah hisap, ini sudah disemprotkan, dikabutkan, supaya nanti pada saat langkah hisap, dia bisa terhisap bersama udara dan bercampur secara homogen masuk ke dalam ruang bakar. Next. Nah, sekarang cara kerja injektor kok bisa mengabutkan bahan bakar, menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut. Nah, ternyata di sini ada dua gambar. Yang pertama, gambar sebelah kiri saya, itu injektor masih tertutup potnya. Yang kanan, injektor sudah terbuka potnya dan menyemprotkan dan mengabutkan bahan bakar. Nah, bagaimana saat ini bekerja, saat menyemprotkan bahan bakar? Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, ECM. ECM ini menerima informasi dari sensor-sensor, misalnya TKP, O2 sensor, EOT yang dari suhu panas misalkan, suhu. Kemudian TP, throttle, bukan gas. Dia memberikan informasi atau waktu, ya, penentuan waktu atau durasi untuk
dikirim ke solenoid coil ini dalam bentuk sinyal listrik, tegangan listrik untuk membangkitkan medan elektromagnet di solenoid coil, sehingga menghasilkan daya elektromagnet yang mana daya tadi akan menarik plunger dan needle valve yang ada di injektor. Sehingga pot injektor ini ketika ditarik menjadi terbuka. Karena tekanan bahan bakar di dalam injektor itu 294 kilopascal, maka bahan bakar itu akan menyemprot keluar, semprotan keluar dalam bentuk kabut oleh pot-pot tadi masuk ke throttle body. Nah, selanjutnya bagaimana setelah itu? Apakah menyemprot terus atau berhenti? Ternyata tidak. Dia akan berhenti. Kapan saat berhenti? Berhentinya semprotan itu karena ECM menghentikan arus listrik, sinyal listrik yang menuju ke solenoid coil, kemudian tidak terjadi gaya kemagnetan lagi, maka plunger akan kembali dan needle valve-nya akan kembali menutup pot karena tekanan dari pegas. Next, kita kembali ke injektor tadi. Ternyata injektor ini juga bisa mengalami masalah atau kerusakan. Nah, paling gampang seperti yang kita pelajari sebelumnya itu adalah kita deteksi dari kedipan dari mil. Nah, kita lihat di injektor, nah, itu kedipannya adalah 12 kedipan. Nah, coba kita lihat bagaimana 12 kedipan itu. Nah, di sini ada video. Nah, ini saat kunci kontak di-on-kan, untuk motor beep, kedip sekali panjang, dan ini kedip satu panjang, dua pendek. Terangannya, injektor itu 12, berarti dia satu panjang dan dua pendek. Masing-masing yang panjang itu 1,3 detik, yang pendek 0,3 detik, dengan jeda tadi 0,5 detik antara panjang dan pendek tadi. Tapi kalau 12, itu adalah panjang satu kali. Ya, kita ulangi. Ini satu kunci kontak on, inilah panjang satu kali, 10 tambah 2 kali pendek, 12. Baik, sudah jelas sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan jika terjadi masalah atau mengecek meskipun tidak terjadi masalah, tidak terasa masalahnya. Yang pertama, kita bisa mengecek tegangan input injektor, tegangan yang masuk ke injektor. Bagaimana caranya? Kita siapkan alatnya. Otomatis ini multimeter digital, lebih akurat. Nah, caranya kunci kontak off dulu, lepas konektor 2P yang ada di sini, cabut, pencet, cabut. Kemudian putar kunci kontak on, siapkan avometer pada volt DC, tapi sebelumnya dikalibrasi dulu ke ohm. Oke, kalau avonya sudah baik, bisa berfungsi ke volt DC, kita hubungkan kabel plus avo yang warna merah ke kabel hitam yang kita cabut tadi, yang injektor tadi, dan yang hitam ini ke ground atau masa. Dan kita baca tegangannya berapa. Standarnya adalah kita ukur dulu tadi tegangan baterai awal, kita juga ukur tegangan baterai berapa, dan kita kurangi 1,1, hasil ukur tegangan injektor tadi harusnya minimal tegangan baterai dikurangi 1,1 volt. Nah, lanjut, kita pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan kedua adalah tahanan injektor. Tahanan yang ada di sini, kemarin sini. Nah, caranya lebih mudah, gampang ini. Kita lihat dua bagian pin mil yang ada di injektor. Kemudian avo kita tadi kita setting ke ohm. Kemudian kita tinggal menghubungkan kabel test probe-nya multimeter ke bagian dua pin female tadi. Kemudian kita baca tahanan injektornya standarnya 11 sampai 13 ohm dalam pada 24 derajat Celcius. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita juga bisa memeriksa rangkaian kabel-kabel. Ini umpamanya kabel bodinya yang ke ECM. Ya, ke ECM. Kita bisa memeriksa
rangkaian saluran injektor. Yang ini caranya kunci kontak off, lepas ECM-nya, kita lepas ECM-nya, kemudian kita hubungkan ini kabel yang berwarna merah muda dengan bagian merah muda yang ada di sini, kabel bodi 5 menit lagi, Pak. Ya. Dan yang selanjutnya adalah memeriksa saluran singkat. Ini ECM harus terpasang, kemudian kita lepas bagian konektor yang ada di injektor, kita hubungkan kabel yang merah muda dengan APO pada kondisi on dengan. Nah, ini harusnya ini kita hubungkan seperti ini. Kita lanjut, ternyata pemeriksaan tadi bisa dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang disebut ECM tester. Kita siapkan ECM tester, kemudian diagram sistem PJM bit seperti ini. Kita harus paham nanti kode-kodenya. Misalnya kita lakukan pengukuran tegangan pengisian, tegangan input injektor, kita nanti hubungkan tadi menurut diagram tadi, kita pasang, kita lepas, kita turn off, kita lepas dulu ECM, kita pasang ECM tester, kita pasang ECM-nya di ECM tester, kemudian kita nanti siapkan output kita pada pol DC, kita hubungkan positifnya angka 1 yang warna merah karena kayak gini, kemudian yang negatif avometernya ke angka 9 atau 10 karena ini sebagai ground. Dan kita baca tegangan inputnya 11,30 volt. Ya, kedua pengukuran tahanan injektor. Itu juga bisa dilakukan dengan ECM tester dengan cara ECM-nya harus terlepas, kunci kontak off. Kita pasang sekarang angka 1 dan 16 ini boleh dibolak-balik. Nah, di sini untuk lebih jelasnya bisa lihat BPR 1 dan 16 itu. Ini injektor 1 yang kabel dari kunci kontak hitam, kemudian 16 ini yang ke ECM. Nah, tahanannya adalah 13,5 ohm. Nah, dari penjelasan kita tadi ada dapat kita ambil kesimpulan bahwa injektor merupakan komponen sistem bahan bakar injeksi yang bekerja sesuai sinyal dari ECM untuk menyemprotkan bahan bakar berbentuk kabut adalah intake manifold untuk dicampur secara homogen dan disuplai ke ruang bakar sehingga terjadi pembakaran yang sempurna untuk menghasilkan tenaga. Nah, ternyata bentuk semprotan injektor yang baik itu seperti ini, menyebar merata dan mengabut. Lebih homogen, partikelnya kecil-kecil. Nah, Honda itu terkenal dengan wet top class flow control. Semprotannya paling bagus. Ya. Kemudian kalau bentuk semprotannya seperti B, C, dan D ini kurang baik. B ini kemungkinan tekanan dari pompa bahan bakar kurang besar atau kurang standar. Dan bagian C kemungkinan ini agak kotor injektornya. Dan yang D mungkin salah satu dari injektor atau salah dua sebagian lubang injektor ada yang tersumbat. Nah, inilah materi yang bisa saya sampaikan tentang injektor. Kemudian materi tadi yang saya sampaikan itu ada referensi yang saya pakai untuk menyusun, saya ambil, yaitu dari modul dasar SMK TBSM Honda semester 1 sampai 6, kemudian BPR Honda Beat, PJMFI tadi yang saya pakai, kemudian modul pemeliharaan sistem bahan bakar bensin dari P4TK BOE Malang. Nah, Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, Bapak Ibu bisa lebih jelas, dan nanti untuk lebih jelasnya lagi untuk memahami materi yang saya sampaikan tadi, ada kesempatan 10 menit ke depan nanti setelah ini ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa dan hebat, TBSM Honda paling hebat. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif
atas Ya, penyampaian Pak materinya. Awal. Sama-sama. Waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi 19 menit 50 detik. Ya, Oke, jadi ya Pak di Awal. sini Halo. Pak Arif telah menyampaikan materi mengenai injektor. Ya, setelah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini langsung saja untuk sesi tanya jawab akan dimulai oleh Pak Bentang dari AHM. Pak Arif sudah siap ya Pak? Ya, Pak. Sudah, Oke, Pak. silakan Pak Bentang. Oke, terima kasih Mas Awal. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Pak Bentang. Mantap Pak penyampaiannya. Pak, boleh nanya ya Pak ya ini ya Pak ya? Ya, Pak Bentang. Boleh nanya? Silakan. Oh, oke. Pak mau nanya Pak, tadi kan terkait dengan injektor ya. Nah, Ya, betul, Pak. ketika ada kendala di sepeda motor dan itu kendalanya injektor yang menunjukkan ada kedipan 12, itu dampaknya yang di sepeda motor itu apa ya Pak ya? Yang pertama itu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan di ECM tester itu ada, ini saya awam banget nih, di ECM tester itu ada kotak warna merah sama hitam di ujungnya. Ya. Itu bedanya apa ya Pak ya? Itu Ya. aja Pak mungkin dari saya. Makasih. Ada dua ya, Pak ya? Siap, dua aja Pak. Langsung jawab, Pak ya. Iya, terima kasih Pak Bentang atas pertanyaannya. Yang pertama, tentang jika sepeda motor itu ada kedipan 12. Ya, itu menandakan memang ada mungkin injektornya bermasalah, baik itu bisa injektor sendiri atau rangkaian pengaduannya. Ya. Saya kira kalau ini posisi motornya itu langsung ada mungkin kedipan, injektornya tidak berfungsi sama sekali, motor mungkin tidak akan bisa hidup, Pak. Karena itu termasuk aktuator atau bagian aktuator yang utama yang harus ada ketika mesin itu hidup. Kalau dia rusak atau mati, pasti atau kabelnya putus, salah satu lepas, itu pasti tidak hidup. Tetapi kalau kedipan itu tadi adalah yang tersimpan di ECM, tapi setelah injektor diperbaiki, ketika diberi DLCS dia akan kedip, Pak. Di situ tetap motor tetap bisa menyala karena sudah injektor tadi sudah diperbaiki, tetapi karena di ECM masih tersimpan DTC-nya tadi kode kedipannya 12 belum direset, maka dia tetap nyala ketika diberi DLCS. Seperti itu. Bagaimana Pak untuk masih kurang jawaban saya untuk terkait dengan tadi kan penggantian, misal ada kerusakan penggantian injektor, ya kan ya Pak? Iya. Nah, ketika udah diganti, hal prosedur apa sih Pak yang harus dilakuin? Oh iya Pak, ya kalau harus setelah diganti misalnya rusak, harus diganti baru, itu tetap harus direset. Yang pertama, kita setelah selesai pekerjaannya, kita reset dulu Pak, ECM-nya. Kemudian reset TP, ya reset TP dan reset ECM itu harus dilakukan Pak. Itu Pak. Oke Pak. Yang pertanyaan kedua aja Pak, tadi yang di ECM tester itu ada yang warna merah atau hitam ya? Ya ini Pak. Ya Pak ya. Yang angka warna merah ini biasa digunakan kalau nanti kita yang kita periksa adalah untuk ECM-nya bermerek, mohon maaf, ini Keihin, Pak. Keihin ya Pak. Keihin. Ya. Kalau kemudian yang merah ya. Hitam biasanya kita nanti ini misalkan udah bit begitu. Kemudian yang warna hitam nanti kalau kita memeriksa motor dengan ECM yang sindengan misalkan Vario 125. Seperti itu, Pak. Nanti kita gunakan yang kode warna angka-angka yang warna hitam. Gitu Pak Bentang. Mungkin boleh sedikit menambahkan ya Mas Awal ya. Tadi Pak Arif kan di BPR ada ya Pak ya. Di BPR-nya ada yang di wiring diagram aja, sekertas wiring diagram. Tadi ada ya Pak ya, yang bukan di materi, yang di kertas Pak. Tadi kan Pak Arif bawa kertas. Iya. Sebentar Pak. Ini Pak, saya ambil ya, di situ kan sebenarnya ada yang kotak itu Pak. Itu kan juga ada nomornya, yang portnya.
Iya, Ya, itu kan jadi ini juga bisa mengetahui. konektornya 33 pin ini Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi situ kan juga bisa mengetahui kita mau pakai yang urutan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu Pak cara membacaannya. Iya, Ya Pak, itu aja Pak. iya, Siap, terima terima kasih Pak. kasih. Iya, iya. Cukup Mas Awal. Oke, terima kasih. Oke, Pak Arif, selanjutnya ada dua pertanyaan ya dari saya terkait dengan Ya Pak Awal. materi yang telah dibawakan. Jadi tadi menyinggung di slide nomor berapa ini tadi ya? Nomor 8 ya. Jadi di situ dijelaskan tadi pas Pak Arif menjelaskan diameter lubang, terus jumlah lubang, itu juga ada tekanan bahan bakar. Oh Nah, iya, bentar. bawahnya itu Pak, satu slide lagi, 8. 8. Bawahnya itu. Bukan, Ini apa? nah itu, ya. Itu kan 294 kPa. Iya, betul Pak ya? Ya, betul. Itu masuk 294 itu kan tekanan standar ya. Iya, betul. Kalau tekanannya enggak segitu, Pak. Seberapa Pak? Segitunya itu maksudnya. Katakanlah Kalau di 200. buku ini saya ambil dulu Pak ya. Ya. Oke, katakanlah 200 kPa. Ya, itu terlalu jauh di bawah standar, Pak. Itu kalau saya baca buku, kalau tidak salah, ini saya bawa bukunya. Kemarin saya baca. Itu tidak, di sini kalau buku ini yang saya bawa, PJMFU yang tipe standar CBSI SS ini memberikan ring, Pak. Jarak tekanan 200, kalau tidak salah di sini tekanannya 260 sampai 316, Pak. Kalau tadi ditanyakan 200, itu sejauh di bawah, Pak. Jauh di bawah tadi standarnya tadi. Berarti otomatis nanti kerja injektor untuk menyemprotkan bahan bakar menurut saya tidak optimal, tidak bisa mengabut dengan bagus, Pak. Ya. Itu karena ada faktor lain penyebabnya, Pak, otomatis. Yang memberikan tekanan bahan bakar adalah pompa bahan bakar. Otomatis kita nanti harus periksa pompa, kalau sudah tahu ya, sudah tahu tekanan, berarti harus bisa meriksa pompa bahan bakarnya, Pak ya. Oke. Begitu. Kalau itu terkait tekanannya. Tadi kalau untuk pengukurannya sekarang, pengukuran tadi kan ada pengukuran tegangan sama pengukuran hambatan. Kalau pengukurannya Ya. itu tidak sesuai range atau standarnya, efeknya apa, Pak? Pengukuran tegangan atau hambatan jika tidak sesuai dengan standar. Kalau menurut saya juga akan mempengaruhi kerja dari injektor, Pak, juga nanti. Kalau di bawah sekali mungkin nanti gaya elektromagnetnya tadi tidak bisa maksimal ketika masuk ke solenoid coil, elektriknya tidak maksimal di situ, jadi untuk menarik plunger dan needle valve tidak bisa maksimal, jadi buka lubangnya juga tidak maksimal, Pak, seperti itu kalau kurang tegangannya misalkan seperti itu, Pak. Oke, kalau standar tegangannya Bagaimana, tadi, Pak? standar tegangannya tadi berapa, Pak? Standar tegangan input injektor? Tegangan baterai awal yang belum digunakan ini diukur dulu, kemudian kita ukur tegangan input injektor, itu yang hasil ukurnya tadi minimal itu harus tegangan baterai awal tadi yang kita ukur dikurangi 1,1 volt, Pak. Misalkan kita ukur tegangan baterainya 12 volt awal, kemudian kita kurangi 1,1 berarti 11,9 itu harusnya, Pak, minimal, Pak. Kalau di bawah itu berarti kurang. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak, Pak. Cuman di sini mungkin di kesimpulan tadi perlu ditambahkan juga ya, Pak. Saya belum lihat untuk perawatannya ya. Injektor perlu dirawat nggak ya, Pak? Oh iya, Pak. Perlu, Pak. Tapi perawatannya ya itu tidak langsung, Pak.
Kalau di BPR itu tidak langsung membongkar dan sebagainya membersihkan, tidak. Tapi perawatannya itu bisa menggunakan bahan bakar yang standar digunakan, dianjurkan oleh pabrik. Kemudian kebersihan, Pak. Salah satunya menunjang awetan dan kejadian injektor kebersihan. Jadi filternya, mulai dari filter bahan bakar di pompa, itu kan bisa diganti, itu ada perawatan Pak, penggantian sekian ribu, kalau tidak salah 48.000 km diganti. Kemudian juga filter di injektor tadi. Oke. Di merek di tertentu, pekerjaan tertentu, servis tertentu itu sebenarnya ada sebenarnya injektor cleaner itu Pak, biasanya untuk membersihkan injektor. Tapi saya baca di BPR saya belum menemukan Pak. Oke, kalau di BPR memang nggak ada Pak. Ya, BPR saya belum menemukan itu untuk penggunaan injektor cleaner, bagaimana caranya itu belum menemukan. Ya, jadi kalau di BPR itu nggak ada ininya untuk pembersihan injektor menggunakan injektor cleaner ya, nggak ada penjelasannya. Oke, mungkin Ya, itu Pak Arif. Terima kasih banyak untuk materinya. Materinya sudah bagus, sudah sampai ke pengukuran juga. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Saya malah grogi bingung Pak ini. Mau tanya apa? Saya bingung. Oke, secara keseluruhan sudah bagus Pak. Saya mau berkata di Malang itu ternyata ada aku. Ya, kemarin ada, saya masih ingat, ulang lagi kemarin tak review materinya, pengalaman pertama kemarin ada salah ketik itu, ternyata juga ada salah, saya perbaiki tadi malam, terus saya minta jenengan untuk itu bisa yang dipakai yang hasil revisi itu Pak. Terutama itu di bagian pemeriksaan injektor yang khususnya pemeriksaan hubungan singkat kabel Pak, itu antara kabel pink blue dengan ground tadi Pak, itu ada sedikit kendala kemarin itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh saya foto dulu ya Pak. Bisa ya, Pak, ya. Slide-nya digeser dulu Pak, diganti dulu. Untuk slide-nya ganti apa Pak? Ke slide nomor 3 Pak. Sorry, Pak nomor 3. Nomor 6. Yang kelihatan jelas nomor 6 ya. Ini? Nah, itu aja Pak. Itu tadi aja nggak apa-apa. Ini ya? Ya, itu saja. Oke, nah. Oke. Posisi Pak. Posisinya seperti itu, cukup. Sebentar. Lihat ke kamera ya Pak. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Bentar Pak, saya save dulu. Boleh dibantu salam satu hati Pak. Salam satu hati Pak. Terima kasih. Tahan dulu ya Pak. Tahan dulu. Ya. Tahan dulu, salam satu hati Pak. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup Pak. Ya.